Saya mengawali dari sebuah kisah nyata ya. Seorang ibu di kota Surabaya itu mendatangi seorang ustadz. Dia mengeluhkan dagangannya, tokonya yang sepi, toko kain ya. Kemudian seorang ustadz ini kembali ke kamar, menuliskan sesuatu dalam sebuah kertas, dan kemudian kertas itu dilipat, disuruh pulang ibu itu dengan membawa kertas itu dan disuruh membaca setiap sore jam 5 sampai malam, suruh baca dengan kalimat laris sambil dipukul-pukul, dikebut-kebutkan lah ya, ke baju pakaiannya, ke dagangannya itu. Beberapa bulan kemudian dia ketemu kembali ustadz itu, dan dia cerita bahwa setelah mendapatkan amalan dari ustadz ini, dagangnya semakin laris. Dan kemudian oleh ustadz ini disuruh buka, masih ada nggak itu yang Bu bilang jimat katanya kan. Dibuka, kaget ibu itu, ternyata hanya di dalamnya ada tulisan laris. Sehingga ibu kaget, loh kalau begitu yang bikin laris ini kertas inilah, jimat ini, atau apa? Ustadz itu menjawab, itulah pikiran, kekuatan pikiran. Sebelumnya ibu ini kan mengeluh, jadi pikirannya kusut, galau, akhirnya ya dagangannya gak laris, bahkan mau bangkrut ya kan, rezekinya seret. Begitu ibu itu pulang dari ustadz dengan semangat yang luar biasa, optimis, pikirannya positif, dengan tambah semacam kalimat doa lah yang laris begitu, itu kan sugesti ya. Dan pada akhirnya ternyata benar mengundang rezeki. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Adi itu memang betul. Apa yang Anda pikirkan akan jadi kenyataan. Kalau pikiran kita baik akan baik, kalau pikiran kita buruk akan buruk. Itulah makanya dahsyatnya ya firman Allah SWT dalam surat Al-Alaq ayat 1. Yang ini wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalimatnya pendek kan? Iqra, baca. Apa artinya? Mikir. Jadi kalau Anda ingin berubah hidup ini, pikirlah, berfikirlah. Cuma banyak orang yang gak mikir. Ketika dia membaca surat Al-Fatihah saja, kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Begitu kan artinya kan? Cuma orang banyak gak mikir kan? Karena apa? Kebanyakan hafalan kan? Dia nggak sadar untuk apa dia baca itu gitu kan, gitu loh. Padahal kalau dimaknai benar, hanya kepadamu aku mohon, aku menyembah. Berarti kan hanya dia sudah menyatakan benar bahwa semata-mata menyembah Allah. Tapi kamu kemudian juga harus begitu, harus dibuktikan benar. Wa iyyaka nasta'in, harus nyambung antara menyembah Allah dengan meminta pertolongan, harus nyambung. Ini kan banyak realitanya kan terbalik, atau bahasanya itu menyelisih gitu ya. Satu sisi dia menyembah Allah, tiba-tiba ketika dia kepingin dagang laris minta ke dukun. Udah tahu dukunnya miskin, dia minta kaya. Ini kan salah kaprah ya. Makanya itu, jadi firman Allah ya sederhana ya, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Allah ya. Itu sebenarnya perintah dari Allah agar kita benar-benar menggunakan akal pikiran, mengilmui, memahami apa yang mau kita lakukan. Jadi itu modal utama ya. Modal utama sukses itu adalah memang pikiran, bacaan, ilmu. Yang seringkali kita mengeluh, Musa nggak punya modal. Justru modal utama itulah pikiran. Kalau pikirannya sudah udah lemes, sudah ruwet, pesimis, ya sudah, dia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia benar-benar yakin dengan modal pikirannya, dia optimis benar gitu kan, dengan kekuatan pikirannya, ibadahnya, rezeki itu datang insya Allah. Ada saja itu solusi yang Allah berikan. Cuma kadang-kala kan kita begini. Nah pada ayat selanjutnya kan, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yang diminta itu apa? Jalan kan? Ihdinas siratal, sirat, ya Allah tunjukilah kami ke jalan gitu kan. Terus jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan menuju ke nikmat. An'amta alaihim, jalan orang yang hidupnya penuh kenikmatan gitu loh. Jadi bagaimana caranya sukses kayak orang itu gitu. Jadi ini di sini ada mengandung pelajaran gitu. Yang kita minta itu metodenya, caranya. Terus kita mau apa? Maunya saya ya bahagia, hidup berkelimpahan, banyak rezeki gitu. Nah, terus caranya gimana? Ini sirot, cara itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting maunya kita kan an'amta alaihim, kita hidup berkelimpahan nikmat, bagaimana rezeki. Caranya bagaimana? Itu urusan Allah. Begitu kita itu berdoa itu, dikasih usaha ini, nggak cocok saya, bukan jurusan saya. Padahal bisa jadi ini cara
ini dari Allah gitu. Cuma kita sering ngeyel gitu kan. Dikasih metode ini, dikasih bisnis ini, dikasih bisnis, bilangnya enggak cocok. Saya kan cuma lulus SD, bukan jurusan saya. Ada saja alasannya itu kan gitu kan. Padahal kan dia doa sendiri gitu loh. Jadi seringkali doanya itu karena nggak dipahami. Yang kedua emang situ di cancel sendiri doanya. Itu yang membuat dia itu akhirnya ya apa-apa yang dia sampaikan itu selalu mentok terus gitu. Jadi di sini ketika dia itu benar-benar menggunakan pikiran dengan baik, mengilmui dengan baik, maka insya Allah pikiran kita itu kan senantiasa ini memang ada kaitan antara pikiran, ilmu, bacaan itu kaitannya dengan kualitas iman. Kita akhirnya benar-benar memasrahkan diri kepada Allah gitu ya, bahwa tidak ada satupun peristiwa di alam semesta ini kecuali memang semuanya pasti atas izin Allah kan gitu.